Kamera roll, ya. Saya Wahyu, founder dari Raw Syndicate Indonesia. Raw Syndicate Foundation, sebuah yayasan fotografi, gitu. Lebih tepatnya Raw Syndicate, Yayasan Raw Syndicate Indonesia itu adalah sebuah bisa dibilang sebuah movement, atau kami banyak konsen pada praktek-praktek di mana membentuk dan melengkapi ekosistem fotografi Indonesia. Itu didirikannya mulai kapan? Atau mulai bergerak tuh kapan? Raw Syndicate sih dimulai dari 10 tahun yang lalu, kurang lebih dari 2012-2013 gitu. Jadi saat ini Raw Syndicate sudah 10 tahun. Di Raw Syndicate di yayasan kami ada 6 orang yang mengelola Yayasan Raw Syndicate Indonesia. Terus kami juga sebenarnya ada 2 di Raw Syndicate, ada divisi bisnis dan divisi yang ngurus yayasan. Raw Syndicate hadir dengan bukan tagline ya, dengan ideologi bahwa fotografi itu tidak hanya memotret. Itu kunci dari awal kenapa Raw Syndicate muncul gitu. Jadi kerjaan kami adalah mengerjakan hal-hal yang di luar motret tapi masih berkecimpung di fotografi gitu. Kami ada publisher buku foto, kami ada kelas gitu, kelas biarpun gratis tapi ada juga yang kelas-kelas berbayar gitu. Terus kami ada design exhibition, photo handling, dan workshop gitu. Dan hal-hal yang kami kerjakan dalam praktek Raw Syndicate ini yang emang tidak memotret. Bagi kami adalah ngasih movement itu harus sama sampling gitu. Kami ngasih sesuatu yang dikerjakan di arus kecil fotografi gitu. Kami juga harus mengasih contoh bahwa ini juga bisa hidup, dari arus kecil ini bisa hidup gitu. Dari hal-hal yang kami emang kerjakan gitu. Jadi ya kalau andalan ya ini semua andalan karena ini bagian dari gimana kita membentuk satu ekosistem yang utuh gitu. Dia mulai bisnisnya itu, jadi kan yayasan dulu baru mulai bisnis. Oh, sebenarnya atau barengan? Kalau dari pembentukannya gitu, Raw Syndicate itu sebenarnya diawali dari movement gitu. Movement, kesadaran movement tadi gitu, ketika kami sudah punya gagasan terhadap gimana membentuk satu ekosistem fotografi yang ajak dan mandiri, terus gimana mengembangkan bahwa fotografi tidak hanya memotret gitu. Kami juga harus memikirkan juga gimana movement ini juga harus mandiri gitu. Makanya kami membuka divisi bisnis yang akan saling menopang gitu, antara menopang movement ini sebagai biar movementnya jalan. Karena bagi kami movement itu movement modern adalah movement yang bisa membiayai diri sendiri gitu kan. Dan akhirnya juga punya dampak juga terhadap bisnis kami. Sekarang kalau ditanya bahwa Raw Syndicate itu movement atau bisnis, kami sudah bingung menjelaskan karena itu sudah ngeblend gitu. Itu saling mempengaruhi gitu. Mana yang lebih kuat antara bisnis dan movement? Ya sudah, Raw Syndicate itu adalah movement dan bisnis yang kami udah bingung membedakan dan mengklasifikasi mana yang lebih dominan dan mana yang saling mempengaruhi gitu. Di Raw Syndicate itu kan banyak banget gitu yang divisi-divisinya, ada publishing, ada Raw Attack, kelas fotografi, terus perpustakaan fotografi keliling, ada fototerapeutik, ada handler, ada workshop. Itu sebenarnya punya masing-masing IG ya gitu. Kita hampir ada 8 gitu. 8 divisi yang bergerak secara bareng-bareng gitu. Kalau infonya sih, info utamanya ada di bisa lihat di web, ataupun yang lebih update itu di IG-nya Raw Syndicate. Yang umum, yang semuanya itu ada di situ gitu. Paling jauh sudah melakukan movement sampai mana? Paling jauh. Nah, sebenarnya kami kalau ngomong movement sebenarnya yang punya jangkauan paling tinggi adalah di movement perpustakaan fotografi keliling gitu. Karena kami juga punya satu misi yang kayaknya ada problem di
di literasi yang butuh penetrasi dan butuh gerakan yang lebih meluas gitu. Dalam artian kan ada gap besar gitu di fotografi Indonesia terhadap apa ya, terhadap jangkauan ataupun apa ya, pengetahuan terhadap literasi fotografi gitu. Hampir seluruh Indonesia kami pernah jalan gitu untuk berkeliling membawa buku foto gitu, berkeliling mengedukasi, terus sebagai ajang apa ya, ajang pengenalan buku foto terhadap fotografer sendiri ataupun masyarakat umum di seluruh Indonesia. Itu hampir buku-buku foto campur ya antara Indonesia dan luar gitu. Itu hampir kita bisa bilang itu buku-buku terbaik dunia, buku-buku terbaik Indonesia ada di situ semua gitu. Karena kita juga pengen teman-teman di daerah itu juga bisa mengakses literasi yang bagus gitu. Dan itu penting banget gitu. Jadi pemerataan melihat literasi yang bagus itu jadi modal kita untuk berbicara lagi ntar kedepannya fotografi Indonesia itu kayak apa gitu. Dan selama melakukan movement ini hasilnya sudah terasa belum? Sesuai target yang dicapai apa? Kalau target sih sudah gitu. Target dalam artian teman-teman juga hampir bisa dibilang sudah banyak yang bisa menjangkau buku foto gitu. Targetnya sih kita awalnya adalah teman-teman punya kesadaran untuk melihat dan membuat gitu. Ya kalau ketika target sekarang perkembangan buku foto Indonesia bisa sangat apa ya, sangat banyak gitu secara kuantitas, itu mungkin salah satu faktornya ketika teman-teman mengakses perpustakaan fotografi keliling gitu. Salah satunya ya, mungkin bukan utama, tapi kami yakin bahwa pergerakan kami juga menyumbang salah satu di mana buku foto Indonesia itu sudah berkembang sepesat saat ini. Udah berapa total buku yang dipublish sama Roh Syndicate? Kalau sama Roh Syndicate sendiri itu sekitar 25 buku foto. Tapi kami juga banyak mendorong buku-buku foto yang diterbitkan secara independen sama teman-teman gitu. Mungkin kalau di total dengan buku-buku foto yang kami endorse gitu, kan kami juga banyak endorse buku fotonya teman-teman, itu bisa di atas 50. Dan itu ada yang kolektif, ada yang personal project gitu? Ada semua, macam-macam gitu. Itu menyangkut semua genre, ada yang kolektif, ada yang perseorangan, macam-macam lah gitu, dengan latar belakang kesukaan gitu Kak, yang kami tampung gitu. Cuma kami emang lagi mencari gitu, lagi mencari buku-buku foto yang bertema musik gitu, karena itu hampir tidak ada gitu buku foto ataupun kecenderungan yang membuat buku foto tentang musik Indonesia gitu. Ada kemungkinan atau gini, Roh Syndicate membuka peluang kolaborasi nggak sama komunitas di luar fotografi misalnya? Oh sangat, kita sangat membuka banget, bahwa kami sadar bahwa fotografi itu tidak bisa, ketika ngomong fotografi saat ini gitu, fotografi yang relevan saat ini, tidak bisa ngomong fotografi itu fotografi gitu. Fotografi harus membaur dengan disiplin ilmu yang lain ataupun komunitas-komunitas yang di luar fotografi gitu. Itu sebagai pengkayaan bahwa fotografi bisa dianggap relevan, itu udah nggak ngomong tentang medium fotografinya sendiri, sudah kolaboratif gitu. Makanya Roh Syndicate itu banyak gitu kita berkolaborasi gitu dengan komunitas-komunitas di luar fotografi itu juga sendiri gitu. Oke, berarti ini kita sebutnya apa? Office di Tapundung ini. Ini yang kita tempat syuting itu adalah retro center gitu. Ini ada ruang bersama gitu, ruang bersama fotografi gitu. Ini adalah miniatur ataupun laboratorium bermain bagi studi ekosistem fotografi. Karena di sini semua ada gitu, mulai dari galeri, toko buku, perpustakaan, tempat produksi, dan kelas, ada macam-macam di sini yang memang ini jadi kayak semacam laboratorium. Biarpun sangat sederhana dan kecil, ini sudah bagi kami ini bisa jadi ruang bermain teman-teman ketika kami melemparkan bahwa oh ini ada ekosistem fotografi yang teman-teman bisa raih atau bisa teman-teman pelajarin. Nah, ini kami sebutnya sebagai ruang bersama yang tadi sebagai laboratorium ekosistem fotografi. Semua orang boleh datang ke situ.
boleh, justru karena kenapa kita, nah ini sebenarnya alasannya sangat politis gitu, kenapa kami memilih pasar gitu. Kami pengen semua orang tanpa sungkan untuk datang ke tempat kami, karena kami sadar bahwa tempat-tempat fotografi itu masih terlalu eksklusif gitu bagi siapapun gitu. Nah kami pengen teman-teman semua itu tanpa rasa segan untuk bisa main ke Raw Syndicate ini atau Retro Center ini gitu. Makanya kami memilih tempat bermain kami adalah di pasar gitu, yang tidak ada pintu, tidak ada pagar gitu, semua orang bisa masuk gitu kan ya. Gitu. Harapan ke depan Raw Syndicate mau seperti apa, mau dibikin seperti apa? Karena gue dengar juga ada channel YouTube-nya ya. Ya. Di channel YouTube apa? Live streaming atau live sih langsung gitu. Kontennya lebih ngomong tentang fotografi sih sebenarnya. Ya mungkin kami itu terlalu old school gitu, old school dalam artian gitu. Kami masih percaya bahwa pertemuan fisik itu lebih berguna dari pertemuan di dunia maya gitu. Tapi akhirnya juga banyak teman-teman yang pengen tahu sih apa sih yang dikerjakan Raw Syndicate itu gitu. Akhirnya kami coba berinteraksi gitu lewat YouTube gitu kan. Lewat YouTube yang kami anggap ya ini mungkin jadi salah satu percepatan ya gitu. Percepatan tadi kami menyampaikan gagasan-gagasan kami gitu. Ya sebenarnya kontennya sih biasa-biasa aja tuh, tapi inilah cara kami untuk mencoba gitu untuk berinteraksi di dunia maya gitu. Ya kami masih percaya bahwa kelas pertemuan itu masih belum tergantikan dengan kelas-kelas online gitu. Biarpun mungkin bisa, tapi menurut kami masih belum lah. Oke. Kalau kelas offline itu kapan, biayanya berapa, itu bisa diinfoin? Kalau kelas kan Raw Attack Class itu kelas fotografi non teknis gitu. Jadi itu kelas salah satu tadi itu kelas yang merepresentasikan studi ekosistem fotografi gitu, bahwa fotografi tidak balik lagi bahwa fotografi tidak hanya memotret. Yang kami ajarkan adalah hal-hal non teknikal gitu. Itu per batch gitu. Per batch itu bisa diakses di IG-nya Raw Attack Class gitu. Itu kelas selama 10 kali pertemuan plus 10 pertemuan secara selama kurang lebih 3 bulan. Terus ada 1 bulan untuk riset dan sebulan lagi untuk pameran. Jadi total kelas itu satu angkatan itu bisa 5 bulan proses dari kelas pertama sampai hasil akhir pameran itu. Pada basicnya gratis, tapi kami mencoba untuk sama-sama punya tanggung jawab antara peserta dan penyelenggara adalah ada namanya commitment fee gitu. Kami ada commitment fee 200.000 yang kami balikan ketika teman-teman punya prasyarat tingkat kehadiran. Peminatnya dibilang banyak ya, kalau ukuran kami sudah lumayan gitu. Ya rata-rata 10 sampai 16 orang tiap angkatan gitu. Bagi kami tersesat dalam kelas yang tidak umum itu sudah lumayan banyak gitu kan. Itu harapan kami sih sebenarnya cuma 5 orang gitu kan. Cuma ya lebih dari itu bagi kami itu sudah lebih gitu. Ada kekhawatiran nggak kalau terlalu banyak itu bisa ngajarnya jadi nggak fokus, kewalahan gitu? Pasti gitu, karena ya itu juga gitu. Dan kami percaya bahwa proses alam itu menyeleksi gitu kan. Makanya kami membuka aja. Tapi harapan kami tidak muluk-muluk ke tiap angkatan itu 5 gitu. Jadi ya terus kami pertimbangkan untuk membuka kelas ya dibuka aja, nggak ada batasan. Toh ntar seleksi alam siapapun itu bisa, dan kita juga harus memberi kesempatan teman-teman untuk minimal mau mencoba, mau entah itu cuma iseng-iseng ya nggak apa-apa. Ntar kalau tertarik ya dia pasti akan ikut gitu. Tapi dari situ kita percaya bahwa dari kelas inilah yang akan meneruskan Raw Syndicate ini gitu, karena hampir semua tim yang di Raw Syndicate itu hasil dari kelas gitu. Oh, regenerasi ya? Regenerasi itu yang kami anggap untuk gerakan-gerakan yang di luar jalur utama ini yang penting gitu kan. Kami sadar bahwa posisi kami itu kecil, tapi setidaknya kami berkeyakinan bahwa kami sudah mempunyai power gitu di fotografi Indonesia gitu. Dengan apa gitu? Sebenarnya bukan karena kami bagus atau tidak gitu kan, atau kami pintar atau kami apa gitu, tapi kami yakin dengan konsentrasi kami terhadap movement yang kami lakukan selama 10 tahun itu sebagai power yang sangat kuat untuk berbicara lah di fotografi Indonesia. Tidak hanya Indonesia sebenarnya, kita juga bisa harus sudah
percaya diri bahwa kita sudah bisa untuk berbicara di konstelasi fotografi di luar Indonesia. Jam lagi ke pertanyaan yang tadi awal-awal. Untuk pengajarnya siapa sih? Gitu. Bisa di-mention nggak beberapa nama? Gitu? Oh, pengajar gitu. Kita ada pengajar itu, ada saya sendiri, terus ada Baskara Puraga, ada Grace Ananta, ada Eko Sutrisno, ada Asep Saipullah, ada Franz Pratistyo, ada Suhaibun Ilyas, ada Krisna Satmoko atau Kang Cis, ada Eko Sutrisno, ada Susilo, ada Isti, banyak lah. Ada kami kalau di total dengan teman-teman yang lain tuh sekitar, mungkin maaf belum bila teman-teman tidak kesebutkan, ada sekitar 15 pengajar di kita gitu. Pengajar itu yang buat per 5 bulan itu ganti-ganti? Iya. Oke, pertanyaan terakhir deh penutup. Harapan Kang Wahyu atau harapan Raw Syndicate lah terhadap fotografi Indonesia ke depan mau seperti apa sih gitu? Harapannya adalah nggak tahu muluk-muluk atau tidak ya, tapi kami berharap fotografi Indonesia itu bisa berdikari gitu, bisa berdikari dan punya identitas yang jelas gitu, dan satu gitu, dan ditandai dengan fotografi Indonesia gitu, punya museum gitu yang menceritakan kebudayaan dan peradaban fotografi Indonesia. Itu sih. Oke, siap. Thank you Kang Wahyu ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Oke, gue pamit balik Jakarta nih.